Pemirsa, di mana demo penolakan Undang-Undang TNI belum padam. Kericuhan terjadi saat sejumlah elemen mahasiswa yang menggelar unjuk rasa menentang disahkannya Undang-Undang TNI. Sejumlah demonstran terluka saat polisi membubarkan aksi. Kericuhan terjadi di depan gedung DPRD Malang, Jawa Timur, Minggu malam. Aparat kepolisian membentuk tameng untuk membubarkan konsentrasi demo di depan gedung yang telah dilakukan pembakaran. Demonstrasi menolak disahkannya Undang-Undang TNI oleh elemen mahasiswa ini memanas setelah buka puasa. Sejumlah orang mulai melakukan aksi anarkis dengan melakukan pembakaran dan melempar petasan serta molotov ke halaman gedung DPRD. Api kemudian dipadamkan oleh petugas damkar yang disiagakan sepanjang aksi. Para demonstran mulai membubarkan diri setelah aparat keamanan mendesak mundur ke Jalan Kartanegara. Dalam aksi yang berujung ricuh ini, beberapa orang termasuk aparat keamanan terluka, sementara sejumlah demonstran diamankan polisi. Alhamdulillahnya ban yang terbakar itu tidak sampai membakar gedungnya. Tapi memang titik api itu berada di dalam gedung DPRD Kota Malang. Tapi berupa ban. Jadi ban mereka siapkan untuk mereka bakar, lalu dimasukkan ke dalam gedung. Untungnya gedung bukan gedung yang utama, tapi gedung pos satpam yang di sebelah pinggir. Sebelumnya demonstran yang menggelar aksi di depan gedung DPRD Malang menempelkan sejumlah pamflet bernada protes. Mereka menentang disahkannya Undang-Undang TNI oleh DPR. Petugas gabungan TNI Polri mengevakuasi korban serangan brutal yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata di distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua. Operasi bersama yang dilakukan Satgas Ops Damai Kartens 2025 serta Polda Papua berjalan dengan baik. Proses evakuasi berhasil dilakukan meskipun terkendala medan yang sulit dan hanya dapat diakses melalui transportasi udara ke distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo. Namun seluruh korban berhasil dievakuasi dengan lancar ke Jayapura. Dalam serangan ini 10 guru dan tenaga medis menjadi korban. 1 diantaranya atas nama Rosalina Rerek Sogen meninggal dunia, sementara 4 mengalami luka ringan dan 3 lainnya luka berat. 2 korban lainnya dalam kondisi aman dan merupakan warga asli Yahudi. Para korban merupakan tenaga pendidik yang tengah bertugas memberikan layanan pendidikan di wilayah pedalaman Papua. Seorang asisten rumah tangga nekat mencuri jam tangan mewah milik majikannya seharga 3 miliar rupiah. Untuk mengelabui majikannya, pelaku menukar jam tangan asli dengan jam tangan palsu. Inilah detik-detik rekaman CCTV saat pelaku keluar dari salah satu apartemen di kawasan Paku Buwono, Jakarta Selatan sambil membawa jam tangan mewah milik majikannya. Pelaku IR nekat mencuri jam tangan mewah Eropa milik majikannya dengan taksiran harga mencapai 3 miliar rupiah. Dalam aksi pencurian tersebut, pelaku bermodus mengganti jam tangan asli dengan jam tangan palsu untuk mengelabui majikannya. Tak lama berselang, polisi berhasil menangkap pelaku IR di stasiun kereta Gubeng, Surabaya. Menukar atau mengganti jam yang asli dengan jam yang palsu, sehingga dengan cara tersebut pelaku mengelabui korban. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 7 tahun. Dari Jakarta, Den Helmi Sayang Bati melaporkan. Sejumlah travel gelap tertangkap polisi saat melintas di jalur nasional Limbangan, Garut, Jawa Barat. Travel yang tidak memiliki izin terpaksa diamankan Satlantas Polres Garut. Satuan Lalu Lintas Polres Garut melakukan razia terhadap sejumlah travel gelap yang membawa pemudik di jalur nasional Limbangan, Garut. Operasi ini dilakukan sebagai langkah preventif guna memastikan keselamatan para pemudik selama perjalanan mudik Idul Fitri. Satlantas Polres Garut secara rutin memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan, termasuk izin resmi untuk mengangkut penumpang.
kegiatan pemeriksaan travel gelap yang melintas wilayah kami yaitu di Limbangan. Kami pastikan untuk kendaraan yang membawa penumpang ini tidak melebihi atau tidak overload. Hal ini untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Kami pun menghimbau menyampaikan kepada driver dan penumpangnya supaya di jalan lebih hati-hati. Sementara itu, salah satu sopir travel yang diamankan, Agus, mengakui bahwa meskipun surat-surat kendaraan lengkap, ia tidak memiliki izin resmi untuk membawa penumpang. Ngantar mudik kemana nih, Mas? Mau mudik ke arah Kebumen. Nah, dari mana? Dari Bandung tujuan Kebumen. Nah, biar nyaman lah, kan perjalanannya kan lancar. Nah, tadi ditindak apa aja oleh polisi? Ditindak tilang paling, nggak ada kesalahan sih, semua lengkap. Cuman izin travel aja ya? Iya. Operasi ini merupakan bagian dari persiapan menyambut arus mudik Idul Fitri tahun 2025 yang memprioritaskan keselamatan dan keamanan. Dari Garut, Jawa Barat, Ii Solihin, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda para pemudik, ingatlah untuk selalu berhati-hati dan menjaga barang berharga. Di Pasuruan, Jawa Timur, seorang copet diamankan warga di dalam bus penumpang umum saat melaju di ruas tol Pasuruan Probolinggo. Pelaku terpergok mengambil handphone penumpang yang hendak mudik lebaran ke kampung halaman. Dia pelaku deh, PM kok saya ngatasi. Sejumlah penumpang bus dan kondektur menangkap seorang copet di dalam bus saat melintas di tol Pasuruan Probolinggo, tepatnya di Kecamatan Grati, Pasuruan, Jawa Timur. Pencopet tak berkutik saat lehernya diapit tangan penumpang. Pelaku berinisial RT, warga Jember ini, mencuri ponsel salah satu pemudik yang menumpang bus dari Terminal Bungur Asi Sidoarjo menuju Probolinggo. Para penumpang lain emosi dan sempat melayangkan pukulan, sementara kondektur berusaha meredam amarah massa. Pelaku yang tak berdaya akhirnya diserahkan ke Mapolres Pasuruan Kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Orang yang diduga copet. Nah, saat ini kami sedang melakukan pemeriksaan intensif terhadap korban, kondektur, dan yang diduga pelaku. Saat ini masih dalam penyelidikan, nanti perkembangan akan kami sampaikan lebih lanjut. Hasil pemeriksaan sementara pelaku telah berulang kali melakukan kejahatannya. Polisi pun mendalami kejahatan pelaku. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, arus mudik di Terminal Pulau Gebang, Jakarta mulai menunjukkan peningkatan. Sejak pagi sejumlah calon pemudik terus berdatangan untuk mudik ke kampung halaman. Aktivitas pemudik di Terminal Pulau Gebang, Jakarta mulai ramai sejak dini hari. Sebagian besar pemudik memilih berangkat lebih awal untuk mendapatkan tiket yang lebih murah. Meski terminal mulai terpantau ramai, kondisi masih terpantau tertib. Petugas keamanan dan pengelola terminal terus melakukan pengawasan untuk memastikan perjalanan pemudik tetap aman dan nyaman. Sementara di Terminal Kalideres juga mulai diramaikan pemudik, terutama pemudik tujuan ke Padang dan Palembang. Mereka mengaku memilih mudik lebih awal untuk menghindari kemacetan dan lonjakan harga tiket mendekati Lebaran. Puncak arus mudik di Terminal Kalideres diperkirakan jatuh pada 27 dan 28 Maret 2025. Lebih dari 300 armada bus akan beroperasi saat puncak arus mudik berlangsung. Sejumlah persiapan seperti pengecekan armada bus dilakukan untuk memastikan keselamatan di perjalanan.